Yang terhormat Bapak Ketua Tim DU Bapak Riki Widian SMSI, yang terhormat Bapak Ketua Tim Mutu Bapak Eko Udifedi SH, yang terhormat rekan-rekan dari lokal di Kawan Pekanbaru, yang terhormat dan yang kami muliakan para PIC di pengelola pegawai masing-masing Satker, yang berbahagia para P3K Sabtu yang ada di Riau dan Kepri. Sengaja kami Bapak Ibu kumpulkan pada pagi hari ini agar Bapak Ibu dalam pelaksanaan orientasi P3K-nya yang menggunakan LMS Kemenak.go.id dapat berjalan lancar, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 22 sampai tanggal 26 September. Kita awali dulu dengan pembuka ya Bapak Ibu ya. Silakan Mas Fajar di share yang orientasi. Baik, orientasi P3K itu ada dua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama orientasi P3K yang dilaksanakan oleh LAN. Bapak Ibu sudah melalui ini di awal-awal melalui emosi LAN. Ada dua ya. Bagi Bapak Ibu yang telah berhasil itu melalui LMS wajar P3K pintar.lan.go.id. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak berhasil pada sewajar P3K pintar.lan.go.id, Bapak Ibu disarankan dan diminta untuk pindah ke LMS https /sisbangkom.lan.go.id/pembelajaran script wajib/.in. Ini Bapak Ibu yang tidak berhasil di sewajar LAN, dan kita sudah kirimkan Google Form untuk dapat memetakan Bapak Ibu yang berhasil di sewajar LAN, dan bagi Bapak Ibu yang tidak berhasil yang tidak sama sekali berhasil di sewajar LAN. Dan dari laporan para PIC terdapat beberapa P3K kita yang memang tidak berhasil di sewajar LAN, di sewajar LAN atau menyelesaikan tahapan orientasinya di LAN. Bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil di sewajar P3K pintarlan.go.id, tidak diminta pindah ya, tetap di sana saja walaupun posisi sertifikatnya belum berubah, belum bisa di-download atau masih proses CTE ataupun masih proses ya. Yang penting kemarin sudah kita sampaikan, Bapak Ibu sudah sampai pada proses upload jurnal. Jadi yang diminta pindah atau beralih ke si Bangkom lan.go.id, terhilang Mas share screen-nya. Itu yang tidak berhasil sama sekali masuk di sewajar LAN-nya. Oke Bapak Ibu ya, jadi tidak ada mengulang-ulang lagi kami. Kemudian tahap kedua yang akan dilaksanakan tanggal 22 September sampai tanggal 26 September adalah orientasi substansi kelembagaan. Bapak Ibu yang karena kita berada di Kementerian Agama, maka orientasi yang tahap kedua lebih fokus kepada substansi kelembagaannya. Dan Pusbangkom Moderasi Beragama dan Manajemen Kepemimpinan melaksanakan orientasi itu di LMS pjj.kemenak.go.id. Kita akan mensosialisasikan, mensimulasikan pelaksanaan orientasinya Bapak Ibu ya. Berhubung ini belum bisa diakses, aksesnya akan dibuka pada hari H tanggal 22 sampai tanggal 26. Ini Bapak Ibu. Mohon dibaca ya Bapak Ibu, ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Ini sangat penting karena butuh kedisiplinan Bapak Ibu, butuh konsisten dan kesepakatan kita bersama. Pada tanggal 22 sampai tanggal 26 itu kita bersama dengan BDK Aceh yang wilayah kerja satuan kerjanya itu Provinsi Aceh. Tetapi jumlah P3K-nya ada 7.000 Bapak Ibu. Dan Riau, wilayah kerja lokal Pekanbaru itu Riau dan Kepri. Jumlah P3K-nya 2.367 orang.
dan perlu kesepakatan, kedisiplinan kita, kepatuhan kita Bapak Ibu, agar dalam pelaksanaan orientasi P3K-nya nanti berjalan lancar. Kedisiplinan juga Bapak Ibu ya. Jadi akses yang diberikan kepada kita itu di siang hari Bapak Ibu. Awalnya itu kan ketika sosialisasi pertama kita dibagi dalam 4 sesi. Tetapi setelah dalam perkembangan jalannya dibagi 4 sesi itu repot ya. Kayak di jam 6 pokoknya sampai jam 8, nah, itu aja di jam 8 sampai 10 itu bukan baru. Itu bakalan ada yang tertinggal dan nyusup-nyusup ya. Makanya dibagi 3 sesi Bapak Ibu. Mohon diingat dicatat ya Bapak Ibu ya. Saya ingin Bapak Ibu kita yang ada di Riau patuh terhadap jam yang sudah diberikan jika aksesnya. Yang Aceh kita beri kesempatan Aceh untuk mengakses pukul 6 sampai pukul 12 siang WIB P3K Aceh. Jadi Bapak Ibu yang di Riau dan Kepri mohon jangan mengakses pada pukul itu. Kita kasih kesempatan kawan-kawan Aceh yang 7.000 itu mengakses pada pukul 6 sampai pukul 12. Kemudian Bapak Ibu yang di Riau dan Kepri silakan akses pukul 12 sampai pukul 18 WIB. Dan bagaimana pukul 18 sore sampai pukul 6 paginya itu bebas Bapak Ibu. Aceh dan Riau, Kepri itu bebas mengakses P3K-nya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, yang di Riau atau di Kepri pada saat jam akses 12 sampai 18 tidak bisa akses, maka Bapak Ibu silakan akses pada malam hari. Itu bebas ya Bapak Ibu ya. Tetapi untuk yang di siang, mohon kita kedisiplinan dan kepatuhan Bapak Ibu. Sampai di sini kira-kira cukup jelas ya. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya silakan raise hand nanti. Lanjut Mas Fajar yang ketentuan ID ya Bapak Ibu. Ini sudah kita share di grup IG kita ya Bapak Ibu ya. Kita menggunakan username-nya itu NIP P3K. Untuk usernya itu P-nya kecil. Nah, untuk passwordnya pada P3K-nya P-nya besar. Saya Bapak Ibu, kita share di grup itu kenapa kita tidak ada sesi helpdesk atau tanya jawabnya. Mungkin kita perlu literasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu adalah yang lulus P3K, kami meyakini Bapak Ibu yang lulus ini adalah kawan-kawan yang profesional dan mau membaca. Jadi dituntut kemampuan literasi Bapak Ibu untuk membaca ya Bapak Ibu ya. Kan saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya media sosial, silakan manfaatkan. Jangan bertanya lagi, kenapa saya nggak bisa masuk, Pak? Mungkin ada kesalahan passwordnya ya. Jadi kehati-hatian Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bagian dari ASN. Setiap tindakan kita tuh ada urutan dan ada peraturannya. Jadi mau dibaca Bapak Ibu. Kalau untuk usernya itu P-nya kecil ya. Jadi NIP ya. Misalnya satu NIP-nya 123, di belakangnya P3K. P-nya itu yang untuk user kecil. Passwordnya, umpamanya ini kan juga tuh NIP penanganan P3K. 123 P3K. P-nya yang untuk password itu P-nya besar. Ya Bapak Ibu ya. Oke, paham ya? Sudah sampai di sana ya Bapak Ibu ya. Semua proses emosi orientasi P3K ini berbasis mandiri dan LMS ya Bapak Ibu. Tidak ada tatap muka seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala. Tidak ada Zoom. Adapun itu video Bapak Ibu, silakan tonton. Bagaimana bentuk materinya kita nggak bisa akses ya. Nanti kita simulasikan percobaan ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita bisa mengakses LMS PJJ-nya P3K-nya. Kita simulasikan yang PJJ kemenak.go.id-nya. Nanti dibuka oleh kawan-kawan pusat itu pada saat pelaksanaan tanggal 22 September sampai tanggal 26 September. Tapi dengan simulasi nanti kami harapkan Bapak Ibu sudah memahaminya. Dan bagi Bapak Ibu mohon yang datang ini, yang hadir di ruang Zoom ini mengaktifkan kameranya. Nanti yang tidak aktif kamera kita remove atau kita kick ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kalian ingin bisa masuk hadir melihat secara langsung. Kalau yang tidak bisa masuk, silakan tengok di YouTube, di Facebook kita. Sudah kita share di Telegram maupun di pengelola pegawainya.
Kemudian Bapak Ibu jangan memulai ya Bapak Ibu ya. Itu kan ada peringatan ya, dilarang memulai sebelum ada pemberitahuan dari lokal Kamar Pekanbaru. Bapak Ibu jangan coba-coba buka dulu hari ini, tidak akan bisa Bapak Ibu buka karena memang belum dibuka aksesnya. Nanti akan kita simulasikan dulu cara masuknya. Nah, nanti saat hari H silakan masuk melalui user NIP dan passwordnya juga NIP ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu itu ada peringatan juga ya. Eh, Kelalaian, kealpaan Bapak Ibu dalam pelaksanaannya umpamanya gini nih, ada kegiatan dinas luar di tanggal 22 sampai tanggal 26, Bapak Ibu ke melaksanakannya di atas tanggal itu setelah tanggal 26. Apabila ternyata dinyatakan tidak lulus, itu bukan menjadi tanggung jawab kita juga ya Bapak Ibu, karena kita sudah mensosialisasikan jauh-jauh hari dan menyampaikan kepada para PIC pegawai masing-masing. Kemudian di grup Telegram juga kita sampaikan, walaupun faktanya Bapak Ibu masih banyak yang belum mengisi tanggapan Google Form yang kita kirimkan. Jadi mohon bisa ditanggapi serius apabila ada permintaan data dari kami Bapak Ibu ya. Itu saja Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk ke simulasi PJJ-nya, silakan Mas Fajar, ada yang foto Mas, yang foto ketentuan foto Bapak Ibu. Ketentuan foto Mas Fajar. Ya, ini untuk sertifikat Bapak Ibu ya. Ini mohon dibenarkan foto yang ada nanti di profil PJJ-nya. Kalau memang sudah punya foto, silakan disesuaikan. Yang sudah pernah ikut, ini dia Bapak Ibu ya. Kalau disesuaikan, yang benar itu boleh pakai jas, boleh pakai baik yang pria maupun wanita, latar belakangnya merah Bapak Ibu. Ya, tidak usah pakai peci Bapak Ibu. Bapak usah pakai peci, ibu-ibu yang tidak pakai jilbab, polos saja ya. Tapi rambutnya disisir rapi, pakai dasi. Kalau perempuan yang pakai dasi seperti itu bagi jilbab yang tidak panjang atau tidak ya, lebar ya. Jadi bagi ibu-ibu yang pakai jilbab, jilbabnya warna putih Bapak. Ibu-ibu jilbabnya putih. Wajib pakai dasi latar belakang merah. Ya Bapak Ibu ya. Tolong disesuaikan. Atas lagi Mas, izin Mas, Mas Fajar. Kalau ke atas Mas. Ketentuan besarnya foto Bapak Ibu 400 kilobyte, maksimum 1 megabyte. Ada minimumnya, minimum 400, maksimum 1 megabyte. Besar dari itu 1 megabyte nggak bisa, kecil dari 400 juga nggak bisa, nanti dia restore ya istilahnya ya, menarik datanya. Nanti akan kita sampaikan ke tim pusat. Kalau seandainya tidak ada sesuai dengan ukuran, dia tidak akan bisa ditarik ya. Jadi jangan sampai gara-gara satu dua orang eh, foto tidak sesuai, seluruh kita tidak bisa di-download sertifikatnya nanti. Dan apabila Bapak Ibu telah selesai melaksanakan ini dan dinyatakan lulus, kemudian sertifikat itu sudah terbit, mohon segera di-download dan dicetak. Simpan di bagian hasil pegawainya maupun yang di kantor ataupun pribadi. Ukuran foto 4x6 ya. Itu kawan-kawan yang paham IT atau minta tolong sama tukang foto itu bisa Bapak Ibu ya, di setting seperti ini. Nanti kita share ke grup Telegramnya maupun ke grup Simbikat ya Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu nanti klik masuk di pjj.kemana.go.id. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya di layarnya ya. Ini simulasi Bapak Ibu ya. Ini bukan berarti user Bapak Ibu ya. Ini simulasi. Ini usernya seolah-olah Bapak Ibu ya. Ini seolah-olah nih Bapak Ibu. Kemudian ini user Bapak Ibu adalah NIP P3K. Ingat yang usernya P-nya kecil. Kemudian passwordnya itu nih Bapak Ibu NIP P3K, P-nya besar ya. Ini seolah-olah ya Bapak Ibu ya. Ini seolah-olah. Kita masukkan user dan passwordnya di tmspjj.kemana.go.id. Oke.
kecil. Dan akan masuk seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Dan nanti ada akan pilihannya orientasi P3K Banda Aceh dan orientasi P3K Pekanbaru. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ini simulasi Bapak Ibu ya. Jadi jangan bukan berarti nanti yang kayak gini munculnya seperti ini, tapi saat ini belum muncul yang orientasi P3K yang untuk Riau dan Aceh, Pekanbaru dan Aceh. Nanti Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu makanya perlu ketelitian, kedisiplinan dan kehati-hatian Bapak Ibu. Kalau seandainya muncul ada dua seperti ini, pilih yang Pekanbaru. Mama ini di Aceh, contoh ya, ini contoh Bapak Ibu ya, ini Aceh, ini Pekanbaru. Bapak Ibu jangan masuk yang di Aceh, pilih yang orientasi P3K Pekanbaru. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kita klik ya. Ini kita akan masuk. Bapak Ibu akan muncul seperti ini di LMS-nya, di websitenya. Ada ini kita bentuknya tampilannya memang seperti ini, tapi apakah persis kita juga belum tahu. Kalau misalnya ada pengumuman, silakan klik pengumuman. Ini bisa diklik ya Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, tapi ada pengumuman kalau misalnya ada pengumuman. Kalau memang ada absensi, silakan isi absensi Bapak Ibu. Kayak gini. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya. Kemudian ada link Zoom. Ini nggak akan ada karena kita nggak ada pakai Zoom. Umpamanya sini link YouTube ya, link video. Silakan klik ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah profesional karena lulus P3K bisa biasa membuka media sosial atau internet. Ya. Kalau ada katanya klik link video, silakan klik seperti ini. Kemudian kayak gini ada materi umpamanya BLC ya. Diklik, nah ini dia. Seperti ini Bapak Ibu ya. Ada bahan ajar, kita klik, dia akan download ya Bapak Ibu. Nih, kelihatan di atas kan? Di download umpamanya gini. Visi misi Kementerian Agama, umpamanya bahan tayang visi misi Kementerian Agama atau SLTK ya, struktur organisasi tata kerja Kementerian Agama di sini umpamanya. Bapak baca, kalau katanya baca nih ya. Bapak tayang dibaca ya Bapak Ibu, di download, dia akan otomatis ke download ya. Itu jadi seperti ini Bapak Ibu. Bisa di download nih, di download. Oke ya, di download ini. Maka akan terdownload ya materinya. Apa masuk? Apa ya? Contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, namanya ada konsep keluarga sakinah di sini. Ini misalnya contoh ya, kalau di orientasi nanti bisa bahannya atau materinya itu tergantung yang ditampilkan ya. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi ini di atas download di atasnya. Diskusi, memang kalau seandainya ada soal atau diskusi silakan diklik. Ini kan sudah ada contoh diskusi ya. Umpamanya di LMS itu mewajibkan Bapak Ibu membuat resume, mirip seperti yang Swaziland. Pelaksanaannya di sini ada diskusi, silakan klik. Nah, ini seperti ini. Umpamanya bagaimana Bapak Ibu memandang asta protas Kementerian Pak Menteri ya, atau uh, tentang ekoteologi ya. Nah, umpamanya ada bahan diskusi seperti itu ya. Silakan diskusikan di sini Bapak Ibu, atau silakan isi ya. Dan selesaikan semua tahapan ya Bapak Ibu ya. Umpamanya di orientasi Bapak Ibu nanti ada sampai 12 tahapan ya, seperti kata Pak Kepala tadi, diselesaikan semua. Sama mirip seperti emosi jalannya di seperti ini ya. Sampai akhir, kalau memang ada ujian, kita memang juga belum bisa akses ya, walaupun orang muka, tapi kita belum bisa akses LMS PJJ-nya, karena belum dibuka untuk Riau dan Aceh ya. Seperti ini, kalau memang ada ujian, silakan klik ujian. Kalau ada pre-teaching, silakan klik pre-teaching ya Bapak Ibu ya. Seperti itu masuknya. Sebenarnya paham gampang ya, kalau mau dipahami. Kalau saya tidak paham, hanya teman-temannya dulu berikan sebelah kiri kanan. Dan apa guna fungsi foto tadi Bapak Ibu di dia? Di sudut kanan atas ya. Kelihatan Bapak Ibu peserta yang ikuti sosialisasi. Sini silakan rubah profilnya Bapak Ibu.
Bapak Ibu ya. Ini datanya, mohon maaf ya punya Bu Lani digunakan ini. Ini fotonya kan masih masih foto saya ya. Nah, di sini silakan dirubah sudah data Bapak Ibu, diedit ya. Tampilkan fotonya, profilnya di sini semua. Oh, bagaimana yang sudah punya akun sebelumnya mengikuti eh, sudah pernah mengikuti PJJ? Nah, jangan khawatir Bapak Ibu yang sudah pernah ikuti PJJ sudah di enroll ulang. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya akun PJJ akan menggunakan user baru yaitu NIP dan Edika. Begitu simulasinya Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu sudah mengikuti berusaha tanggal 22 sampai tanggal 26, kemudian dari tanggal 22 sampai tanggal 26 itu tidak berhasil, maka akan ada dispensasi atau diskresinya, pengkhususannya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak mencoba masuk ya, tanggal 22 sampai tanggal 26. Nanti coba masuk di tanggal 22 sampai tanggal 26. Kalau tidak ada masuk, nanti akan kita petakan ulang. Setelah selesai tanggal 26, kita akan kirim Google Form. Berapa kira-kira peserta dari 2.367 P3K yang ada di Indonesia yang tidak berhasil masuk di LMS PJJ Kemenado.go.id. Kita akan ajukan permohonan dispensasi di bulan Oktober serentak secara seluruh seluruh Indonesia ya. Tapi Bapak Ibu jangan coba-coba untuk mengambil diskresi tanpa mencoba dulu tanggal 22 sampai tanggal 26. Itu Bapak Ibu simulasinya ya. Jangan buka sekarang ya Bapak Ibu ya. Dan jangan seperti ini kata Pak Kepala, jangan panik, jangan khawatir. Artinya sudah ada titik terang nih. Kalau seandainya tidak bisa akses tanggal 22 sampai tanggal 26 ada diskresi. Penghususan nanti yang kawan-kawan tidak bisa berhasil masuk. Tapi kalau seandainya berhasil masuk, kerjakan. Dan jangan menunggu tanggal 26 selesai Bapak Ibu ya. Kalau memang aksesnya lancar dan baik-baik saja, silakan kerjakan sampai selesai satu hari. Kalau memang bisa satu hari selesai, silakan selesaikan satu hari atau 2 hari ya. Nggak usah nunggu sampai tanggal 26. Tapi kalau memang jaringannya lelet, tiba-tiba servernya down, ya bawa rehat dulu Bapak Ibu. Karena bisa malam dikerjakan secara keseluruhan untuk Aceh dan Riau. Tanggal pelaksananya 22 sampai tanggal 26 September 2025. Kita bersama dengan BDK Aceh. BDK Aceh itu ada 7.000 P3K-nya Bapak Ibu. Di Riau yang Riau dan Kepri yang jadi wilayah kerja lokal Pekanbaru itu ada 2.367 P3K. Itu catat ya Bapak Ibu. Saya di awal-awal tadi saya poin pentingnya di sini. Itu kepatuhan, kedisiplinan dan menghargai ya. Jam 6 sampai jam 12 itu kita kasih kesempatan P3K kawan-kawan di BDK Aceh. Karena kebetulan wilayah kerjanya hanya Provinsi Aceh. Kawan-kawan yang ada di Riau dan Kepri silahkan mengerjakan orientasi P3K-nya mulai pukul 12 sampai pukul 18. Mohon kepatuhan dan saling menghargai di antara kita dan orang-orang yang di Aceh. Ya Bapak Ibu ya. Terus bagaimana dengan yang fleksibel? Fleksibelnya dari pukul 18 sore, 18 tahun Bapak Ibu pukul 18 itu sore sampai pukul 6 pagi, besok paginya. Berarti ada berapa jam itu? Ada 12 jam itu yang free. Dia basisnya memang LMS bisa diakses di kapan saja, tetapi demi kelancaran, demi tidak kreditnya lalu lintas internet dari berbasis web, berbasis jaringan ya. Ibaratnya lalu lintas pembatasan jalur lalu lintas yang harus dilalui sekian ribu orang. Ya. Bapak Ibu jangan masuk situ, Bapak ganjil genap ini. Ibaratnya versi ganjil genap ya. Yang genap jangan masuk yang diganjil, yang ganjil jangan masuk di genap. Kalau sudah masuk itu kredit dan akhirnya semua kita tidak bisa mengerjakan. Makanya diperlukan komitmen, kedisiplinan dan kepatuhan serta menghargai kawan-kawan yang lain yang sedang melaksanakan orientasinya. Jadi dipahami Pak Kuat dari kontak mudik dengan Pak siapa tadi? Oke Pak ya? Oke Pak. Sudah dipahami Pak? Enggak, Pak.
NIP-nya kan itu kelihatan tuh di Zoom dah sama teman-teman sini. NIP Bapak Ibu ya, tolong dihafal NIP-nya, dicatat betul-betul tahu NIP-nya, tengok SK-nya. E-nya kecil untuk user, K-nya kecil. Yang besar itu untuk password, E-nya yang besar, K-nya kecil Bapak. Kopi kok Dan Kak. kita ingin Bapak saya, kita semua meyakini Bapak Ibu sudah profesional karena lulus P3K. Mohon diperbanyak literasinya atau membacanya Bapak Ibu ya. Jadi kita nyampaikan jangan berulang kali. Ya Bapak Ibu tuh P-nya besar, K 3, K-nya kecil. Oke Pak, siapa tadi saya lupa nama? Pak Muhammad, Pak Abdul Rahman ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan status sertifikat yang di Swajar ya? Bapak mungkin nggak hadir ya, yang saat sosialisasi kemarin ya. Ini pertanyaannya jangan berulang lagi. Tetap berlaku Bapak, walaupun sertifikatnya nggak muncul. Terus gimana nanti kelanjutannya dengan nasib kami Bapak yang sertifikatnya sampai hari ini nggak muncul? Abaikan. Itu kata-kata saya, kata-kata orang lain juga. Terus gimana Pak kalau nanti membuktikan kita sudah ikut orientasi P3K? Itu urusan orang lain Bapak Ibu ya. Karena memang mereka lagi proses recovery lainnya. Yang penting Bapak Ibu sudah terdaftar, sudah berhasil masuk, sudah upload jurnal, proses CTE. Apa ya, keterlambatan kita menjadi masalah ke, ke anu Sudah berikutnya. Mungkin itu, Pak. saya tangkap pertanyaan Bapak. Mungkin itu pertanyaan saya cukup itu aja. Terkait Hmm. kesiapan dari kegiatan ini Ya, sejauh mana saya kita tangkap bisa Pak. maksimal. Terima Kalau kasih. kalau Bapak Iqbal tadi menyimak penyampaian saya, tidak muncul pertanyaan seperti ini Bapak. Mau apa ya? Pertama saya sampaikan tadi, ada mitigasi atau diskresi ya. Apabila kawan-kawan tidak berhasil masuk tanggal 22 sampai tanggal 26 di bulan Oktober, kita akan lakukan pendataan itu setelah selesai pasca pelatihan tanggal 22 dan 26 itu selesai. Kita akan kirim Google Form ya ke teman-teman PIC dan di grup eh, Telegram untuk memetakan Bapak Ibu tidak berhasil. Sekarang ya benar Bapak Ibu. Jadi basisnya basis efisiensi anggaran, bukan kemauan kita. Memang dari pemerintah untuk orientasi pendidikan tahun 2025 basisnya efisiensi, full semua berbasis jaringan. Kendala itu pasti ada Bapak, pasti ada. Apalagi di jaringan ya, kita nggak bisa mengandalkan. Apakah nanti akan muncul mulus tidak? Makanya kita sosialisasikan hari ini. Makanya perlu kepatuhan dan kedisiplinan. Itu poin penting tadi juga saya sampaikan ya. Catat itu Bapak. Kedisiplinan, kepatuhan, saling menghargai waktu ya. Jangan Pak. Bapak pengorbanannya hanya waktu Bapak. Ini untuk kepentingan Bapak juga ya. Jangan disalahkan sistemnya. Ini Bapak pengorbanannya waktu untuk negara juga. Bahkan untuk pribadi Bapak gitu. Jadi mohon diikuti ya kalau konsekuensinya ya konsekuensi pribadi Bapak Ibu juga nanti menerima kalau tidak mau ikutin ini tolong korbankan waktu ya Bapak Ibu ya. Eh, Hanya 6 hari ya. Gimana Mohon dengan maaf Pak, kami tadi tiba-tiba terputus Pak. Jadi tidak begitu jelas dengan jelasan Bapak. ya oke ya makanya nanti cari jaringan yang bagus ya pelaksanaannya ya. Kan nggak bisa siang ada malam ya. Mudah-mudahan malam lancar ya. Kalau misalnya nggak bisa atau ada mitigasi namanya Bapak ada plan B. Nanti Amin. pertanyaannya ya kita buat buka helpdesk ya atau untuk sesi menolong Bapak Ibu ya daruratnya. Makanya perlu nanti ada Google Form. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ada dana diskresi atau pengkhususan dispensasi di bulan Oktober khusus seluruh Indonesia nanti. Makanya dipetakan dulu setiap balai, nanti dari Aceh sampai Papua, dipetakan berakhir di bulan September ini kegiatannya. Ternyata dari 71.000 ya Bapak Ibu ya, tahap satu itu peninggalannya akan dipetakan berapa orang yang tidak berhasil masuk. Nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober. Catat ya, jangan ada pertanyaan yang sama lagi Bapak Ibu. Cukup ya? Cukup satu Pak, ya? izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin terkait jadwal kegiatan, Pak ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sesi untuk masuk PJJ itu untuk daerah Riau dan Kepri itu kan dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Setelah itu lanjut dari jam 18 sampai jam 6 pagi itu waktu bebas. Nah, sedikit bertanya terkait informasi sebelumnya. Kan waktu kita Zoom minggu kemarin,
Bapak pernah nyampaikan bahwa ada pembagian sesi. Nah, pembagian sesinya ini apakah sesi untuk loka atau ada nanti sesi untuk daerah? Artinya kan kita nanti contoh di untuk Riau dan Kepri itu kurang lebih 2 ribuan peserta, Pak ya. Nah, apakah nanti dari sistemnya ketika kita masuk bersamaan di rentang waktu jam 12 sampai jam 6 itu apakah nanti bisa eh, untuk khusus servernya Pak ya bisa menampung untuk semua bisa masuk atau gimana? Nah, karena kan informasi sebelumnya itu kita akan dibagi sesi. Nah, Cukup ya. biar tidak loading di apa namanya pelaksanaan. Nah, apakah nanti ada perubahan atau gimana? Ini takutnya misinformasi Pak ya. Itu Cukup, Pak. mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Pertanyaannya berulang lagi. Awalnya kita dibagi 4 sesi ya. Arahan dari Pusbangkom kita dibagi 4 sesi dalam 1 hari. Tetapi karena setelah evaluasi hanya dibagi 2 sesi. Pagi jam 6 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 6 sore. Eh, itu dia. Aceh dan di Pekanbaru. Karena kebetulan Pekanbaru wilayah kerjanya Rio dan Kepri, jadi dari pukul 12 sampai pukul 18 itu silakan dari Rio dan Kepri masuk, tidak dibagi per sesi. Silakan masuk 2.000. Aceh jatuh 7.000 bisa Bapak Ibu, masa Riau cuma 2.000 nggak bisa. Mudah-mudahan ya, bukan berarti kita takabur. Mudah-mudahan servernya kuat menampung kita. Bagaimana seandainya tidak terjadi? Itu baik lagi kan Bapak Ibu ya. Ada mitigasi namanya Bapak Ibu. Dan ada plan B-nya ya. Kalau nggak berhasil masuk ada waktu bebas dari pukul 18 sampai pukul 6 pagi. Ya, butuhnya makanya jangan mengeluh Bapak Ibu ya. Ini pengorbanan buat Bapak Ibu juga. Ya, ya. Siapa sih yang mau seperti ini ya? Itu namanya tahapannya Bapak Ibu telah lulus P3K ya harus memenuhi kewajibannya juga untuk mengikuti orientasi. Ya Bapak Ibu ya. Masih penting Bapak Ibu hanya bisa bisa mengerjakan dari sana. Kawan-kawan yang lain dulu yang 2023 2024 harus datang hadir kan. Kawan dasar CPNS-nya harus hadir ya. Ya Bapak Ibu bisa di tempat kerja ya Bapak Ibu ya. Mohon pengorbanan waktunya, energi dan tenaganya dan pikiran yang ini cuma untuk kepentingan Bapak Ibu. Kenapa harus gitu? Ya memang peraturan undang-undangnya menyatakan Bapak Ibu harus mengikuti tahapan itu. Tahapan yang melanggar tahapan ya, saya rasa cukup Bu Risma MC Kondang LDK Pekanbaru. Saya serahkan. Kira-kira Pak Teo cukup? Ada yang mau disampaikan? Cukup lah ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih sudah sesuai dengan hadir tepat waktu dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dipahami dan lancar ya pelaksanaan orientasi P3K yang tahap 2 untuk tahap 2 ya, orientasinya ya, bukan P3K-nya ya. P3K-nya tahap 1 Bapak Ibu ini. Orientasi tahap 2-nya yang substansi kelembagaannya di tanggal 22 sampai tanggal 26. Saya ingatkan, mohon patuhi jadwalnya. Kita kasih kesempatan Pak kawan dari BDK Aceh pagi, kawan dari Provinsi Aceh pagi melaksanakan. Kita ambil siang dari jam 12 sampai jam 6. Kalau nggak berhasil masuk, kita sama-sama bareng boleh dari jam 6 sore ya. Kata-kata 6 sore ya, atau pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai pukul 6 pagi. Ya, kalau seandainya tidak berhasil, tanggal 22 sampai 26, Bapak Ibu akan ada pemetaan ya, atau Google Form akan kita kirim ke grup Telegram dan grup pengelola kepegawaiannya untuk menyampaikan bagi Bapak Ibu yang tidak berhasil sama sekali masuk di LMS PJJ Kemenag.go.id. Akan ada waktu tambahan di bulan Oktober serentak secara seluruh Indonesia di bulan Oktober. Jadi jangan panik, ikuti dengan baik-baik. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ini dengan lancar. Servernya mendukung, Bapak Ibu lulus semua orientasinya dan terbit sertifikatnya baik yang LAN maupun yang Kemenag punya. Dan semua memperoleh keberkahan dan Bapak Ibu menjadi ASN yang berakhlak. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.